Oke. Oke. Oh. Assalamualaikum. Bisa dimulai atau masih ada yang ditunggu? Mulai ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam tambah sehat, tambah berkah, tambah bahagia, tambah semuanya. Tambah tenang, tambah tentram untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan, tak henti-hentinya. Karena dengan nikmat sehat afiat, nikmat iman Islam, kita dapat bertemu kembali dalam kajian mingguan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah konsisten dalam mentadaburi, dalam mengamalkan apa yang menjadi firman Allah yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan inayahnya, dengan taufiknya, bisa menggapai hidayah selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kehadirat junjungan manusia paling mulia, Man of God, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Muhtar, yang dengan risalahnya sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya minad dunya ilal akhirah, minnaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kehidupan menuju kehidupan yang penuh dengan terang benderang petunjuk sampai pulang ke alam keabadian. Kita mulai dengan menyertakan Allah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang hari ini kita mau diskusi membahas tahun baru Hijriah. A New Day Has Come. Saya berikan judul kayak lagunya siapa?
New Day has come, lagunya. Aduh, lupa saya itu. Yang dari Prancis itu, Kanada. Mudah-mudahan dengan datangnya, kalau hitungan Arab sore nanti sudah masuk tanggal 1 Muharram. Tapi kalau hitungan nasional besok tanggal 1 Muharramnya. Kalau dalam Komariah nanti habis asar itu udah masuk bulan tahun baru, bulan Muharram. Tahun baru Hijriah 1444 ya, 1444 Hijriah. Jadi dalam penulisan Hijriah bisa ditulis dengan H itu kan kalau ejaan Indonesia, atau dalam bahasa Arab pakai kalau bahasa Inggris bilangnya Anno Hijri, pakai A sama H itu tulisannya itu kan, tulisan Hijriah. Dan kaitan dengan hijrah juga kaitannya dengan proses perjalanan manusia dalam menapaki jalan spiritual. Jadi dari sekian banyak yang saya sampaikan di situ, ternyata yang dipakai adalah proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu untuk berpindah, meninggalkan atau memutuskan atau berpisah dari negara, negeri, wilayah yang penuh dengan huru-hara, yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, pindah menuju tempat yang lebih baik secara lahir dan batin. Secara literal, hijrah artinya itu tadi saya sudah sebutkan, memutuskan, meninggalkan. Maka Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Berpisah dengan saudaranya yang di Mekah menuju saudara barunya di Madinah yang disebut kaum Ansor. Nah, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Itu di Al-Quran ada tuh. Inni muhajir ila Rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku hijrah menuju Tuhanku yang selalu akan memberikan petunjuk kepadaku. Hijrahnya dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Tanah yang suci tapi diisi oleh kebanyakan orang-orang yang masih dalam kegelapan, kaum Quraisy yang ada di Mekah. Makanya Mekah Al-Mukarramah. Tanahnya dimuliakan, tapi orangnya itu penghuninya yaitu kafir Quraisy, sungguh-sungguh benar-benar membenci ajaran yang diusung, yang dibawa oleh baginda Nabi. Makanya pindah dari tanah yang dihuni oleh orang-orang kafir Quraisy menuju wilayah yang penuh dengan gemerlap cahaya. Madinah Mukarramah. Madinah itu artinya kota peradaban. Kota yang berperadaban, Munawwarah. Munawwarah itu berperadabannya penuh dengan bergelimang cahaya petunjuk dari Tuhan. Makanya ketika mulai di Madinah makin pesat perkembangan ajaran Islam ke penjuru pelosok dunia. Udah penjuru pelosok lagi. Harusnya pelosok itu desa dusun gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi itu yang dilakukan. Jadi hijrah menuntut pengorbanan. Makanya cuma bawa satu bundel, satu tas, bahkan cuma bawa nggak sempat bawa macam-macam, cuma bawa tas pinggang isinya dokumen doang gitu kan, sama uang misalnya gitu. Itu pengorbanan seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Ukraina ketika perang diserbu oleh Rusia. Mereka hijrah, ada yang ke Polandia, ada yang ke negara-negara sahabatnya lah gitu kan.
Dan itu tidak sempat mereka packing segala macam. Yang laki-laki harus menjadi tentara negara gitu kan, walaupun nggak pernah megang senjata sebelumnya gitu. Yang laki, yang perempuan, anak-anak semua diungsikan. Kemudian mereka rela meninggalkan semuanya untuk menuju tanah yang lebih damai ke tetangga-tetangganya gitu. Begitulah pengorbanan ketika kita mau mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, momentum hijrah digunakan sebagai penanggalan dunia Islam mengacu pada peredaran bulan. Kalau Nasrani peredaran matahari, Jadi kenapa penanggalan dunia Islam tidak lepas dari besarnya pengaruh peristiwa hijrah? Karena disitulah batu loncatan berkembangnya dunia atau ajaran Islam. Itu satu. Kedua, hijrah jangan hanya dimaknai sebagai perpindahan dari satu negara ke negara lain, satu wilayah ke wilayah lain. Itu. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa yang tadinya berburuk sangka menjadi manusia yang berbaik sangka. Dari hidupnya selalu kalau dalam pendekatan dalam kehidupan bawaannya kekerasan, maka mulailah pendekatan segala aspek kehidupan dengan bahasa kelembutan. Jadi hijrah bukan masalah pakaian, bukan masalah perpindahan tempat, tapi berpindahnya kesadaran. Ini hakikat hijrah gitu kan. Jadi ketika kita benar-benar pindah kesadaran dari gaya hidup yang konsumtif menjadi yang produktif, dari pola pikir yang selalu negatif, menolak ini itu, menjadi mencari titik temu. Itu dan sebagainya yang saya tuliskan di makalah itu. Jadi yang unik juga dalam hijrah bahwa hijrah ini baru ada penanggalan itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua pada tahun ke-17 di masa kenabian. Sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dihitungnya pada tahun ke-17 sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, baru dimulai perhitungan tahun hijrah yang dimulai dengan bulan Muharram. Di situ. Kenapa kemudian bulan Hijriah ini dimulai dengan Muharram? Nggak bulan Ramadan, nggak bulan Syawal gitu dan sebagainya gitu kan. Karena itulah keunikannya. Jadi di bulan Muharram banyak peristiwa besar yang terjadi pada Rasul utusan Allah yang mengalami berbagai ujian cobaan, tapi mereka mengalami pertolongan, bantuan dari Allah dan selamat bersama dengan umatnya. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya dengan membawa tongkat ma'rifatnya itu membelah lautan, Laut Merah, sehingga terbelah menjadi dua. Dia berjalan dan selamatlah Musa dari kejaran Fir'aun. Ketiga, kitab Taurat ketika turun pada Nabi Musa terjadi di bulan Muharram. Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Menurut sejarah. Gitu kan. Bani Israel, umatnya Musa, selamat dari ancaman pembunuhan karena itu tadi juga di bulan Muharram. Nah, Nabi Isa
Juga demikian, selamat dari ancaman pembunuhan bangsa Yahudi dengan memanggul salibnya sendiri untuk mendapatkan hari kebangkitan di Bukit Golgota di Yerusalem. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam pertama kali bertobat juga terjadi di bulan Muharram. Setelah dia melakukan pelanggaran, lalu dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah supaya diberikan ampunan dan maaf sehingga bisa kembali kepada kesadaran. Itu. Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara karena disangka melecehkan Zulaiha, ya, seorang siapa Zulaiha istilahnya itu. Seorang putri dari raja, ya, princess dari kerajaan di Mesir pada saat itu. Dia juga selamat dan dibebaskan dari penjara karena tidak terbukti bersalah, terjadi di bulan Muharram. Hasan Hussein, cucunya Nabi, dan 72 pasukannya juga syahid di Karbala, ya. Ini peristiwa besar dalam mulainya peperangan antara saudara, ya. Itu Ali bin Abi Thalib dengan Muslim juga, Muawiyah, Bani Umayyah itu kan. Dan cucunya Nabi itu Hasan dan Hussein, dan Zainab berperang dengan pasukannya 72. Mereka semua syahid di Karbala di bulan Muharram. Makanya Muharram dijadikan nama awal bulan sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang suci itu. Makanya di bulan Muharram nggak boleh ada pernikahan. Karena banyak peristiwa besar, istilahnya kita turut berkabung gitu loh. Berkabung dengan yang terjadi pada orang-orang suci itu. Mereka tewas membela panji-panji Islam, mereka selamat dalam hal menyelamatkan umatnya dari azab Allah, yaitu banjir bandang dan sebagainya, gitu kan. Gitu. Jadi bahkan Zainab ketika menyaksikan kematian saudaranya ini Hussein, dia katakan di bulan Muharram itu yang disebut peristiwa Karbala, peristiwa yang paling spektakuler itu dalam tradisi Islam, dalam sejarah Islam, ya, apalagi dalam di kalangan Syiah di Iran itu setiap tahun ada peristiwa 10 Muharram itu luar biasa itu di Irak maupun di Iran. Di Irak di mana di situ ada makom Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jutaan manusia ngalang-ngalain peristiwa haji. Lepas 1 sampai 10 Muharram, 10 Asyura kalau orang Jawa bilang 10 Muharram, itu mereka berkumpul dari seluruh dunia untuk memperingati syahidnya cucu Nabi Hussein dengan 72 pasukannya, gitu kan. Yang dilihat di penggal kepalanya Zainab, ya, bahkan dia melihat bahwa kematian syahid mereka ini walaupun secara lahiriah terpenggal, tapi secara batin, kata Zainab, dia mengatakan ma ra'aitu illa jamilan. Tidak ada yang aku saksikan, aku lihat di depanku dalam peristiwa peperangan di Karbala, pembantaian lebih tepatnya, cucu Nabi dan pasukan yang dibantai oleh Bani grup Umayyah yang benci sekali dengan anak cucu Nabi dan Ali bin Abi Thalib itu kan. Tidak ada yang aku saksikan kecuali adalah keindahan. Karena bahagianya Zainab melihat
apa namanya, Jadi tadi malam cucu latihan ya? kesayangan Rasul Hah? mendapatkan kematian yang disebut mati syahid gitu. Kenapa mati syahid? Karena mati syahid itu ketika dia terbunuh, dipenggal, dia langsung menyatu lebur kepada Allah yang maha abadi. Ruhnya secepat kilat kembali ke asalnya. Tidak ada lagi pertanyaan di kubur gitu kan. Tidak ada lagi mengalami yaumul hisab, hari di mana dihisab perbuatan baik dan buruk kita di situ. Namun kalau kita perhatikan di situ juga ada pesan yang tersirat. Kenapa 72? Itu supaya bisa mati syahid. Yang mati syahid 72 nih. Cucu Nabi Husain dan 72. Termasuk dirinya ya, 72 pasukan. Itu. Kenapa 72? Karena ternyata ini juga sebagai simbol bahwa perang yang paling besar, jihadul akbar, jihadun nafs. Jadi ketika peristiwa perang Badar atau perang Uhud, Nabi mengatakan kita baru saja nahnu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua baru saja kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang besar yang sesungguhnya. Kok perang yang sedemikian hebat dalam sejarah Islam, dua perang besar itu dibilang kecil. Padahal banyak sahabat yang tewas, wafat, syahid ketika itu. Ternyata kata Nabi, perang yang sesungguhnya paling besar, jihadul akbar, jihadun nafs. Memerangi hawa nafsu dan ego kita. Ini nggak pernah berhenti. Kalau perang Ukraina sama Rusia, mau sampai kapan dia? Ada waktunya berhenti. Dan kehabisan amunisi, kehabisan dana buat membiayai persenjataan dan sebagainya. Gitu kan. Tapi perang melawan hawa nafsu atau ego, itu perang yang sesungguhnya terjadi kapan saja, di mana saja. Sampai kita mengalami yang disebut ila yaumi yub'asun, mengalami kebangkitan kesadaran. Jadi 72 ini adalah dia supaya bisa mati syahid. Mati syahid itu bukan mati di medan perang lawan musuh, negara dengan negara, bukan. Mati syahid itu ketika mati dia syahid. Syahid itu artinya orang yang menyaksikan. Jadi ketika mau mati dia menyaksikan ruhnya kepada wajah Sang Maha Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bisa mati syahid, syaratnya adalah itu tadi. Gunakan kedua tangan untuk mengendalikan sumber-sumber kemaksiatan, panca indera itu dan sebagainya gitu kan. Itu yang disebut kenapa ada 7 sumber kemaksiatan yang harus kita jinakkan dengan kedua tangan. Nah, disitulah yang menjadi problema manusia selama ini, selalu berperang melawan hawa nafsu, ego, dan kawan-kawannya. Gitu. Lalu bulan Muharram juga disebut Asyura di tanah Jawa. Asyura atau suro di sini artinya 10. Gitu. Dari bahasa Arab asyaroh. Jadi bahasa Jawanya Asyura. Padahal dari bahasa Arabnya asyaroh. Gitu. Asyaroh ini bahasa Arab artinya 10. Jadi semoga dengan kita mampu mengosongkan hati dan pikiran, kita mampu memulai hari selalu bersama dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu maksudnya. Makanya 10 suro simbolnya kita memberikan santunan pada yatim piatu. Bukan yatim piatu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Simbolnya adalah bagaimana kita memberikan makanan buat jiwa kita yang selama ini tidak diperhatikan. Itu dianggap yatim. Karena belum kenal, belum bisa kembali bolak-balik ke asalnya. Makanya harus disantunin. Disantunin, diberikan makan. Kalau tubuh raga ini diberikan makan secara lahir, maka rohani pun punya makanannya. Kutul kulub. Ada kitabnya tuh. Nutrisi atau gizi kolbu atau jiwa. Itu punya makanannya. Makanannya apa? Ya bukan roti, bukan buah. Makanannya ada santapan rohani. Zaman dulu sering tuh di radio. Santapan rohani. Ya kan? Nah itu maksudnya. Jadi jiwa-jiwa yang yatim piatu diberikan santapan rohani. Sehingga tidak menjadi yatim. Makanya disimbolkan menyantuni anak-anak yatim piatu di bulan Muharram. Itu. Apa namanya? Orang-orang yang berhijrah disebut muhajirin. Orang yang menolong yang sedang berhijrah dari satu bumi, dari satu alam menuju alim, di situ disebut golongan ansor. Ansor ini dari kata-kata nasoro. Nasoro itu artinya penolong. Ansor artinya orang-orang yang menolong kedatangan saudaranya yang hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah, berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan hidup menuju hidup selalu penuh dengan petunjuk Tuhan. Itu. Nah, dalam proses itu pasti sekali lagi selalu memerlukan yang namanya jihad secara pengorbanan lahir, pengorbanan pikiran, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, dan juga mengorbankan mengeluarkan semua apa yang disebut finansial gitu. Jadi bawa uang secukupnya karena nggak sempat ngambil uang di bank karena banknya juga sudah tutup ketika peperangan terjadi, kayak gitu misalnya. Lalu cuma bawa uang seadanya. Nah ini karena tahu mereka berhijrah karena menuju ajaran Allah, mau mempertahankan ajaran Allah, dinul Islam, dinullah, maka saudaranya yang di Madinah yang relatif lebih makmur karena mereka sudah settle, mereka menolong saudara-saudaranya yang baru saja melewati banyak sekali ujian, cobaan, dan pengorbanan. Kamu tinggal sama saya aja, gitu kan. Kamu semuanya anak, istri, kamu semua keluargamu tinggal sama saya, rumah saya lebih besar. Yang rumahnya kecil, boleh anakmu sama saya. Gitu kan Bapak, Ibu, silakan sama yang sebelah, saudara kita juga. Berbondong-bondong untuk menolong. Gitu. Makanya kita bisa menolong kalau kita sudah selesai pada diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Seperti itu. Diri kita dulu, baru orang lain yang kita tolong. Kalau kita belum bisa menolong diri kita, mana mungkin kita bisa menolong orang lain. Masih susah kok mau menolong orang supaya nggak susah gitu kan. Itu. Jadi hijrah minal alam ilal alim, dari raga menuju energi, menuju rohani, itu untuk dapat mewujudkan apa yang disebut keadilan, keharmonisan, al-adalah, mewujudkan insaniyah, keakraban, keintiman, kemesraan pada Tuhan.
Dan persamaan, musawah. Jadi persamaan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dan mendapatkan kedudukan sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang membedakan. Jadi sejak dulu, sejak awal Islam datang, dan di awal-awal hijrah, itu sudah tidak ada bias gender itu, ajaran Islam. Nggak ada, di patrimonial juga nggak ada. Itu kan ajaran pra-Islam. Garis keturunan ngikut ke bapak gitu. Nggak ada sebenarnya. Itu sebenarnya ajaran pra-Islam. Itu semuanya sama di mata Tuhan. Kemudian hijrah juga berfungsi sebagai media untuk musyawarah. Yang namanya musyawarah, saya dan satu orang lagi bisa musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Tidak harus 5, 10. Dengan berdua bisa musyawarah. Nah, musyawarah yang paling membuat kita bisa menghasilkan satu keputusan yang luar biasa ketika kita selalu menghubungkan diri kita pada Tuhan dalam setiap persoalan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu musyawarah. Jadi jangan orang dulu didahulukan, tapi dahulukan Tuhan. Tuhan tiba-tiba nih misalnya, kok anak saya tiba-tiba minta nikah misalnya, gitu kan? Itu apa gerangan ini gitu kan? Jangan heboh, hening dulu. Tanya pada Tuhan, kenapa itu? Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong begitu. Kayak anaknya apa? Ya semualah mungkin mengamati. Kok tiba-tiba, ayah, bunda, aku nggak mau kuliah lagi. Gitu. What? Kan pasti gitu kan? Udah setengah jalan gitu kan, macam-macam gitu kan. Tenang aja. Komunikasikan dulu pada Tuhan. Tuhan, kenapa ini begini? Ada apa gitu kan? Karena dia yang lebih tahu. Dia yang menggenggam semua persoalan kehidupan makhluknya. Dia yang tahu solusi segala persoalan yang dihadapi semua makhluknya. Kita tanya pada dia. Pasti nanti diberikan jawaban oleh Tuhan. Baru kita musyawarah pada istri atau pada suami, lalu musyawarah kepada anak. Kamu kenapa? Ada apa alasannya dan sebagainya. Gitu. Jadi dalam konsep hijrah membawa kita untuk selalu harmoni, selalu akrab pada Tuhan, selalu menjunjung persamaan hak, bahwa raga jasmani punya hak yang sama dengan rohani. Begitupun rohani kita. Jadi jangan dipaksa raga ini hanya untuk dunia sampai begadang jam 2, jam 3 sampai kita lupa memberikan santapan rohani. Nah, itu namanya tidak musawwah. Jadi dengan hijrah memberikan pelajaran jasmani dan rohani punya hak yang sama dalam hal mendapatkan santapan Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan surgawi, hidangan rohani, tidak hanya ragawi gitu kan. Kemudian hijrah juga membawa kita kepada kesetaraan. Tadi persamaan, yang ini selanjutnya adalah kesetaraan. Apanya? Dalam hal kesempatan, dalam hal hubungan duniawi, manusia juga sama, apalagi hubungan pada Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat jenis kelamin. Yang terakhir, hijrah untuk membawa kita menjadi manusia-manusia yang amanah. Tanda orang amanah artinya dia orang beriman. Orang beriman itu senantiasa amanah. Kalau mau munafik, dia hianat. Itu. Dari society menuju solitude. From manyness into oneness. Itulah hijrah. Minal kasroh ilal wahdah.
Dari kabilah yang bersekte-sekte, yang bersuku-suku macam-macam puluhan, dia satukan menjadi ummatan wasaton. Umat yang satu, yang di tengah. Yang akan menjadi saksi buat menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Ini nggak gampang. Minal kasroh ilal wahdah. Itu dari banyak keinginan dipilah-pilah, ternyata sesungguhnya yang aku butuhkan cuma satu. Gitu. Dan ini nggak gampang. Perlu pengorbanan. Waktu untuk selalu mengkomunikasikan dirinya kepada Tuhan. Gitu. Jadi kemudian di balik hijrah juga di situ tergandung betapa kalau kita ini sudah kehilangan tempat yang tidak kondusif menuju tempat yang komprehensif, maka berpindahlah. Jangan saya Betawi ini, saya satu-satunya orang di keluarga saya yang merantau ke keluar Jakarta. Padahal Betawi itu katanya betah di wilayah gitu. Singkatan Betawi itu betah di wilayahnya. Di mana? Di Jakarta. Semua kakak saya di Jakarta. Dan cuma saya yang beda sendiri gitu kan. Karena saya punya pemahaman seperti dalam yang saya tuliskan itu surat An-Nisa 97 sampai 100 itu. Gitu. Jadi kenapa engkau kayak begini? Kan ketika ditanya kita punya akal sehat gitu kan. Kok gini-gini aja? Hijrah dong, nah gitu. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalau di bumi Ambon kita tidak mendapatkan apa-apa, kurang berkembang karena fasilitas juga kurang menunjang, pindahlah ke kota metropolitan. Kalau nggak kuat di Surabaya, bisa pindah ke Bandung, bisa pindah ke Jogja, bisa pindah ke Surabaya dan sebagainya. Misalnya Jakarta dan sebagainya gitu kan. Jadi kita dapat penghidupan baru, pengalaman baru di bumi Allah yang lain. Karena semuanya adalah bumi Allah gitu. Kalau kita tidak pindah, khawatir kita terbelenggu dalam persoalan kehidupan seperti lingkaran setan. Susah, gundah, khawatir, takut, gelisah, macam-macam itu lingkaran setan tuh. Gitu kan? Jadi diperintahkan untuk hijrah. Itu. Berpindah dari kehidupan yang tidak kondusif menuju kehidupan yang lebih menyegarkan, yang sumpek, yang buat selalu ketakutan ke wilayah yang menjanjikan keamanan, ketentraman, dan ketenangan. Itu hijrah. Nah, bagaimana hijrah itu, kata Rasulullah, mengendalikan, memerangi hawa nafsu yang terus-terusan. Ya berpindah dari satu peperangan, memerangi peperangan jiwa yang lain, jadi hijrahnya itu dari nafs ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah terus. Itu hijrah. Ammarah sudah dijinakan, naik dia hijrah lagi ke nafs lawamah, naik lagi ke nafs mulhamah, naik lagi hijrah sampai benar-benar dia hijrah yang sesungguhnya dari gelap menuju cahaya, minazulumati ilan nur, dari kegelapan jiwa menuju jiwa yang terang benderang, menerangi dirinya dan menerangi alam semesta. Gitu. Jadi bagaimana dengan kaitannya, kenapa mesti Muharram terus diakhiri dengan Zulhijjah, kan seperti itu. Itu juga semua ada maksudnya gitu kan. Jadi apalagi kalau Muharram ini artinya haram. Haram itu bukan haram kayak babi haram gitu, bukan. Tapi Muharram artinya suci.
Dan bulan Hijriah ini kenapa direlasikannya, dihubungkannya dengan ini bulan. Makanya disebut bulan Komariah. Kalau bulan Samsiah itu Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tapi bulan Hijriah direlasikan, dihubungkannya kepada bulan purnama. Karena sebagai penghormatan buat, tanda kutip ya, kaum perempuan. Muharram itu artinya suci. Bahwa setiap perempuan itu asalnya suci. Makanya kesucian itu harus dijaga. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali sudah muhrim atau mahram. Yang kedua, bulan Safar. Safar itu sifar. Sifar itu kuning keemasan. Ini filosofinya ya gitu. Bahwa emas memang perhiasan dunia, tapi perhiasan dunia itu paling indah adalah, ini kata Nabi, wanita solehah. Perhiasan dunia yang paling indah adalah wanita atau istri yang solehah. Yang ketiga, Rabiul Awal. Jadi Rabi itu artinya 4. 4 yang pertama kita diciptakan adalah elemen tubuh kita. Api, air, udara, tanah. Itu 4 itu. Kalau dalam karya Profesor Animeri Simmel, The Mystery of Spiritual Numbers, mana tadi bukunya? Dia katakan bahwa 4 menunjukkan nama Adam. Jadi tulisan Adam itu ada 4 huruf tuh. Yang kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, itu Anatole, Dusis, Acto, dan Mesembria. Yang artinya itu A, D, A, M itu kan 4 huruf tuh. Itu dalam bahasa Latin menjadi Anatole, A-nya, D-nya Dusis, Acto, dan Mesembria. Nah ini artinya bahwa Adam sebagai representasi alam mikrokosmos, 4 alam materi tadi. Jadi api, air, udara, dan tanah ada di sosok Adam. Gitu. Kedua, Rabiul Awal. Rabi juga artinya adalah sebagai asal usul manusia, sebagai simbol perempuan dan simbol keindahan, the beauty, Jamaliyah, maka disitulah yang disebut aspek Allah yang maha jamal, yang maha indah. Yaitu kalau dalam bahasa, dalam kabalistik Yahudi ya, tasawuf atau makrifatnya Yahudi itu Yahweh. Itu Yahweh itu ya, ha, wau, dan ha. 4 huruf juga gitu. Tetragamaton katanya. Jadi Yahweh ini sebagai asal muasal kehidupan, asal muasal dari 4 elemen yang membentuk diri manusia. Gitu. 4 itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau kita ngitung deret ukur 1, 2, 3, 4. Kalau dijumlahkan itu menjadi 10. Dan 10 merupakan kesatuan yang agung meliputi semuanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadinya 10. Angka tertinggi melambangkan kesatuan yang agung meliputi semuanya. Karena dia memang Tuhan maha meliputi semua makhluknya. Gitu. Itu Rabiul Awal. Rabi ini artinya 4. Rabi bisa juga dimaknakan 4 bagian dalam kehidupan yang harus kita lewati. Kalau dalam tradisi tasawuf ada kehidupan nasut,
alam manusia. Kemudian alam malakut, itu disebut alam malaikat, intelek. Yang ketiga alam jabarut, alam kekuasaan Tuhan. Yang keempat alam lahut. Makanya Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Gitu. Alam ketuhanan, alam lahut itu. Jadi empat elemen yang ada dalam Islam, ajaran Islam itu membawa kita kepada sampai pada puncak kesadaran. Yang terakhir, bahwa empat persoalan atau tangga kehidupan yang harus dilewati oleh setiap manusia adalah satu, harta. Harta itu harta atau kekayaan. Yang kedua, kama. Kama itu yang disebut kenikmatan yang dialami oleh indera kita ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kenikmatan itu kita bisa jadikan dharma. Yang ketiga, dharma, yaitu selalu melakukan perbuatan kebajikan untuk menghapus karma-karma jelek kehidupan masa lalu kita. 3. Yang keempat adalah ini yang paling tinggi, yaitu moksa. Bagaimana bebas dari aktivitas kehidupan yang fana ini. Nih, jadi luar biasa sebenarnya kalau mau dikaji, nggak asal-asalan, maksudnya gitu. Jadi itu yang disebut Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awalnya sampai moksa, Rabiul Akhir peleburan, fana dan bako, gitu kan. Masuk ke Jumadil Awal, sesuatu yang mulai membeku. Jumadil Awal itu membeku dari yang tadinya air solid, ya, benda yang mencair bisa kemana-mana, tiba-tiba dia membeku. Manusia kan begitu. Jadi yang tadinya mudah sekali kemana-mana, tiba-tiba ikut aliran tertentu, jadi kaku bergaulnya. Nggak mau bergaul sama yang nggak pakai jilbab. Keseharian sekarang pakai tutup semua, kecuali matanya saja yang kelihatan. Gitu. Ngajinya tidak bercampur dengan bapak-bapak dan sebagainya. Gitu. Nah ini bagian dari itu sebenarnya. Jadi manusia ini yang tadinya begitu cair, mudah sekali dibentuk, tiba-tiba ketika mengalami sesuatu, entah itu mendapatkan ideologi, pemahaman yang dia nggak pahami, gitu kan, dan dipercaya, maka dia menjadi beku, gitu. Jadi awal sesuatu yang mulai membeku. Kalau beku supaya kemudian seperti asal lagi, maka dia harus dicairkan. Yang tadinya beku jadi dicairkan. Nah, jadi apanya yang beku? Awalnya adalah janin yang ada di dalam rahim ibu. Begini, belum ada bergerak tumbuh makin besar. Itu sebagai simbolisasi Jumadil Awal. Nah, semakin besar dari yang segumpal darah, segumpal daging, lalu tulang makin besar, itu disebut Jumadil Akhir. Lalu masuk bulan Rajab, yang artinya besar. Setelah makin besar, makin membeku, maka dia juga makin membesar. Janin calon anak-anak cahaya yang sedang berkembang di batin atau di perut ibunya yang semakin besar. Gitu. Jadi sudah ada tuh cikal bakal. Lalu Sya'ban dia kenyang dengan asupan nutrisi gizi kutul kulub buat jiwanya, buat rohaninya. Karena senantiasa terhubung kepada Tuhan.
Sya'ban itu suruf, syarif itu mulia. Alifnya itu ulfa, lembut. Itu Allah yang maha lembut, maha mulia. Ba'nya itu baitullah. Alifnya lagi uluwun, yang paling tinggi. Dan Sya'ban, nunnya itu nur ala nurin. Jadi siapa saja yang benar-benar telah menggapai ilahi, hakikatnya dia mengalami itu semua. Mengalami terbentuknya kesempurnaan lahir dan batin. Lalu muncul bulan Ramadan, yang artinya Romat itu artinya panas yang membakar. Jadi lama-lama kalau sudah makin besar, panas, lama-lama pecah, retak, dan keluarlah si anak ayam. Kalau telur kan gitu, dirami 21 hari gitu kan, lama-lama dirami terus tuh. Dan si induknya itu kan nggak pernah keluar, dia berpuasa tuh. Ketika mengerami telurnya itu dia berpuasa, tidak mencari makan. Lalu telurnya itu kalau kita pegang itu hangat, membakar, panas. Nah ibaratnya kalau dikaitkan dengan bulan Hijriyah, jadi ketika sudah muncul panas sebagai simbol energi ilahi, maka si jabang bayi ini, calon anak-anak cahaya ini yang ada di dalam rahim atau butun atau batin yang penuh kasih sayang ibunya, dia sudah siap keluar, sudah siap menetas telur itu. Lalu lahirnya Idul Fitri di bulan Syawal. Jadi bukan asal-asalan bikin bulan Hijriah ini. Jadi lahirlah, kemudian muncullah Idul Fitri, yaitu bulan Syawal. Di Syawal tempat ketika seorang hamba lahir atau dilahirkan ke muka bumi. Makanya 1 Syawal sebagai simbol kelahiran seluruh umat Islam. Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke sejatian diri. Dalam hadis sering disebutkan tanggal 1 Syawal dihapuskan segala dosa-dosa setiap hamba yang beriman sebagaimana bayi yang baru lahir. Ya kan, kembali fitrah. Lagi ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ke-11 Zulqa'dah. Artinya hidup itu kalau sudah punya blueprint, cetak biru yang sejak awal sudah fitrah, sudah suci, maka kita mesti punya kaidah. Jadi ketika kita dibesarkan, bayi telah dilahirkan dan tumbuh besar, kaidah yang paling utama adalah bagaimana kita selalu sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Wa uli amri minkum. Dan kepada pemimpin yang membawa kepada jalan yang benar. Kalau pemimpin nggak membawa rakyatnya ke jalan yang benar, jangan diikutin. Itu. Jadi Zulqa'dah artinya punya hidup itu, punya akidah dan punya kaidah. Akidah kita, bagaimana ikatan kita pada Tuhan, ya harus erat, harus kuat. Tidak bisa diputus lagi. Hablum minallahnya ini. Itu makanya ada akad nikah. Akad ini juga ikatan yang kuat. So, antara jasmani dan aspek ragawi, syariat dengan hakikat saling berkaitan. Itu. Yang terakhir Zulhijjah hari ini. Jadi semua ketika di bulan Zulhijjah dipanggil pulang kembali ke Arafah. Ya kan? Bulan Zulhijjah kan bulan haji.
mereka kembali dipanggil dan dikumpulkan di padang Arafah. Arafah ya'rifu ma'rifah. Di sana orang-orang berhaji, di sana mereka berkumpul untuk bertamu dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sana ya di sini. Gitu. Karena Baitullah yang sesungguhnya yang wajib didatangi ya di dalam hati kita masing-masing. Jadi ketika orang manusia yang menyatukan kedua insan dalam ikatan pernikahan adalah Allah. Sebab di padang Arafah itulah kemudian Adam dan Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah, gunung atau bukit yang penuh dengan kasih sayang. Gunung batukah atau gunung sebagai simbol Baitullah. Gitu. Makanya disebut Jabal Rahmah. Karena perempuan adalah rahmah, kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada laki-laki atau Adam. Makanya ketika seorang mengucapkan ijab kabul, sejatinya Allah sedang menyerahkan amanah yang luar biasa besar kepada lelaki. Yang kalau dibahasakan adalah Allah mengucapkan hal ini ketika seorang lelaki menikahi perempuan. Misalnya gitu kan. Hei laki-laki, ketahuilah. Seseorang yang engkau nikahi itu bukan semata anak dari mertuamu, melainkan dia adalah amanah yang aku titipkan padamu. Akad nikah itu bukan perjanjian main-main. Dalam Al-Quran disebut misakon golizo. Perjanjian yang berat, yang agung antara aku dengan engkau. Bukan antara perempuan dengan laki-laki sebenarnya. Kata Tuhan, sayangi dia. Engkau akan aku sayangi, kata Tuhan. Kau sakiti dia, engkau akan mengerti akibatnya. Ini nggak main-main ini Tuhan ngomongnya. Jadi ya kalau kita lihat perkembangan sekarang kan banyak sekali pelecehan dan segala macam karena tidak punya akidah dan kaidah dalam hidup berumah tangga. Itu. Ya kan? Jadi sekali lagi itulah kira-kira yang dimaksud a new day has comes. Jadi kalau di penghujung Zulhijjah ini kita kembali kepada Allah, maka di awal besok bulan Muharram kita sucikan diri kita dari segala sesuatu selain Allah. Berusahalah untuk senantiasa mentajalikan, mengejawantahkan sifat-sifatnya, nama-namanya yang 99 dalam perilaku hidup af'al keseharian. Maka kita bisa dapat menyaksikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala kemana saja kita menghadap, disitulah wajahnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ini ada Mbak Asti. Mengapa begitu benci? Ya gitu, munafik. Kan dia ngaku beriman, mereka Islam. Yang membunuh Imam Ali saja hafal Al-Quran. Setiap malam nggak pernah tidak melakukan sholat-sholat tahajud. Selalu, ini pengawalnya justru. Pengawal Imam Ali yang ngebunuhnya ini. Apa? Artinya apa? Di luar dia tampakkan kesolehan, tapi di dalam begitu besar bencinya dan marahnya kepada Nabi dan turunannya, saudaranya. Itu. Jadi lagi-lagi ini juga sebagai contoh bahwa tidak menjamin saudara sekandung, saudara yang masih dekat itu seperti saudara beneran. Bahkan saudara yang bukan dari darah yang sama, turunan yang sama, bisa berani berkorban untuk membela saudaranya. Seperti yang terjadi kalangan Ansor di Madinah membantu secara totalitas kaum Muhajirin yang dibawa Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah.
Itu Muawiyah ini masih saudara. Hitungannya, terahnya itu jalurnya masih seduluran lah gitu kan. Tapi karena kebenciannya, karena keimanannya hanya sekedar sampai lisan, tidak sampai ke dalam lubuk hati yang dalam. Itu karena ini tadi penyakit hati. Baru sekedar Islam, ngaku beriman cuma ngaku di lisan, tidak sampai kepada hati yang paling dalam. Makanya bencinya minta ampun. Itu bahkan kemudian pamflet yang masih menyebut-nyebut Nabi Muhammad dan keturunannya dibunuh. Sampai begitu. Ngeri kalau baca peristiwa Karbala itu. Dan dendam itu sampai sekarang. Itulah asal mula perpecahan di antara umat Islam. Itu. Dan nauzubillah ya, di Indonesia bisa mungkin terjadi begitu kalau kita gampang diadu domba. Lagi-lagi persoalannya adalah mereka begitu mencintai dunia sampai serakah, sampai mau mendominasi semuanya. Dia nggak peduli karena punya kekuatan, punya pasukan, punya macam-macam. Akhirnya perang saudara itu. Karbala itu perang saudara sesama Muslim. Yang satu Muslim dan mukmin beneran, yang satu Muslim dan mukmin yang munafik. Dan munafik inilah yang harus diperangi. Karena ini musuh dalam selimut. Itu kan, depan kita ngaku beriman, tapi di belakang dia menyusun rencana strategi untuk memerangi orang-orang yang beriman. Suroyo, ini dia belajarnya kepada Syekh Abu Bakar Sirajuddin atau Martin Link, nama bulenya itu. Ini guru saya yang bicara, Syekh Hussein Nasr, karena dia linknya ke sana. Dia belajar sama Syekh yang sama, dapat tugas masing-masing gitu. Kalau dibaca informasi nggak akan ketemu, mau cari beritanya karena ini informasi pembicaraan dari Syekh antar Syekh gitu. Dan ketika bicara silsilah keguruan, beliau itu menceritakan ke kami gitu. Syekh Abu Bakar Sirajuddin atau Martin Link, ada C.S. Lewis yang bikin film bagus Narnia dan novelnya juga bagus berjilid-jilid. Kemudian ada René Guénon, ada Victor Swan dan sebagainya. Itu satu link tuh dengan Hussein Nasr. Gitu. Ini tugasnya ke sini, ini tugasnya ke sana. Gitu. Ada usahakan gerakan Freemansori. Yes, di Indonesia juga dulu. Itu bagian dari gerakan itu. Ada Illuminati dan sebagainya. Tapi kan jadi terkesan politisasi. Seperti dipolitisasi. Gitu. Karena seperti gerakan itu gerakan elitis. Gitu. Sama di Indonesia terjadi gitu. Yang boleh belajar makrifat cuma kalangan raja. Orang-orang yang terdidik, terpelajar darah biru. Syekh Siti Jenar nggak setuju. Hak semua makhluk Tuhan, dalam hal ini hamba manusia, untuk mengenal Tuhannya. Apa buktinya? Di Al-Quran, walillahi ala nas hijjul bait. Diwajibkan bagi semua manusia untuk bertamu ke rumah Tuhan. Semua manusia. Bukan alal muslimin atau alal agniya, bagi kalangan orang-orang kaya atau anak-anak raja, golongan ningrat. Bukan. Itu dasarnya. Kenapa? Kalau diajarkan ke orang-orang awam, nanti disalahgunakan.
Memangnya ada yang bisa menjamin kalau diajarkan kepada orang-orang yang kalangan elit, orang kaya, mereka tidak salah gunakan. Justru mereka kadang menyalahgunakan, bahkan tidak mengamalkan apa yang diajarkannya. Jadi itu gerakan Freemasonry, Illuminati. Illuminati itu illumination. Illumination itu Isrokiyah. Kalau dalam tasawuf, Isrokiyah itu golongan orang-orang yang sudah bertemu dengan nur ala nurid, tempat bermunculnya, berpencar terpancarnya cahaya di atas cahaya. Maka disebut Illuminati. Illuminati di Indonesia juga ada di zamannya itu. Tahun dulu, sekarang juga ada. Ada lagi? Yang saya tangkap tadi itu semacam itu ada gerakan yang artinya konotasi negatif, lebih membuka kepada iblis gitu. Terus jadi tujuan mereka adalah sebagai dunia kegelapan yang ingin menyerang dunia yang ilahiyah gitu. Iya. Yang secara garis besar dia itu gitu. Nah terus di Indonesia kan dulu kan ada namanya loji-loji gitu gerakannya itu waktu zaman jajan dulu. Iya. Kemudian itu kan artinya yang mengendalikan mereka kan bukan ilahiyah tapi dunia kegelapan gitu ya Romo ya. Iya. Itu gimana bisa melawan itu? Sementara kan sekarang alhamdulillahnya Pak Rencana sudah belajar ma'rifat, sudah sampai tahapan ma'rifat. Apakah beliau secara politis nantinya Siapa nih? Siapa maksudnya? Yang di Inggris, yang di Inggris. Yang di Inggris. Karena Freemason kan pusat gerakannya. Nah, terus apakah beliau nanti bisa menjadi simbol perlawanan kepada Freemason terhadap dunia kegelapan dari segi ilahiyah gitu? Nah, jadi dia mengambil jalan aman, jalan tengah, tidak terlalu ekstrim melawan gerakan itu, tapi juga tidak melepas begitu saja. Gitu. Halo? Siapa itu ya? 1, 2, 4, 3, 7 siapa ya tadi manggil? Halo? Jadi gitu Pak. Jadi Freemasonry sebenarnya kalau banyak juga yang diselewengkan, makna dari gerakan Illuminati dan sebagainya itu juga banyak juga yang memahaminya secara kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya Freemasonry adalah satu gerakan dalam bentuk organisasi persaudaraan yang asal usulnya awalnya itu tidak jelas di abad ke-16 atau sampai awal abad 17 gitu. Nah, kalau kemudian Freemasonry ini menjadi beragam bentuknya di seluruh dunia dengan jumlah anggota, tahu anggotanya berapa? Freemasonry itu sampai saat ini masih ada itu. More than 6 million. Lebih dari 6 juta dan itu cukup untuk bikin satu negara. Dan isinya itu kebanyakan juga orang-orang kaya raya ya, bukan kaya dong, kaya raya dan terdidik gitu loh. Itu. Jadi yang ada kalau tadi Bapak bicara loji itu loji itu besarnya dia ada di Scotland. Ada satu lagi di Irlandia gitu kan. Gitu. Jadi mereka besar bersatu di Inggris. Gitu kalau baca gitu. Dan ada juga di berbagai negara, di Amerika juga dan sebagainya. Jadi mereka sebenarnya nggak punya pusat yang tetap, karena setiap negara punya organisasi itu dan berdiri sendiri. Itu. Nah, namun demikian setiap organisasi Freemasonry itu dia mempunyai nomor satu sama lain, bisa saling kontak satu sama lain.
gitu. Jadi selama sekarang kan mereka hampir tidak kelihatan, tidak menyerang secara fisik. Kalau intrik politik intelijen tingkat tinggi pasti ada, gitu. Jadi kalau Pangeran Charles aja gitu loh Pak, gitu kan, namanya pangeran gitu kan, nggak ada kepentingan dia untuk memerangi, gitu. Kan dia belajarnya juga sudah spiritualitas. Selama semuanya sudah diberikan hak-hak dan kewajibannya secara proporsional, lu jangan ganggu gue nggak ganggu lu, mari kita hidup berdampingan dengan damai, walaupun masih kasak kusuk dan sebagainya, itu misalnya. Jadi apa namanya, nggak usah juga dipikirin gitu, nggak penting, pikirkanlah diri kita sendiri, bagaimana kita benar-benar menjadi free man, orang yang bebas, bukan preman gitu kan, bukan preman di pasar ya, free man. Kan free man jadi preman kan, jadi orang yang benar-benar bebas, merdeka dari belenggu semua ikatan dunia. Dunia sudah menjadi alatnya dia untuk dunia sudah dikendalikannya. Itu bukan dunia yang mengendalikan dirinya. Itu. Illuminati, banyak petinggi-petinggi bangsa Indonesia yang juga gabung di Illuminati. Gitu. Jadi antara ada dan tiada sebenarnya. Dibilang nggak ada, banyak manuskripnya. Banyak orangnya yang juga terlibat. Dibilang ada, nggak kelihatan gerakannya. Itu. Emang penting Pak? Nggak penting. Buat saya nggak penting itu. Ada lagi yang lain? Kita tutup jam 3 ya. Coba. Fenomena kehidupan di semesta ini, termasuk adanya organisasi-organisasi underground gitu kan, baik yang besar maupun yang kecil, apa namanya, itu seyogyanya sebagai orang beriman ya, kalau beriman itu tidak jangan sampai membuat dirinya khawatir gitu, tidak membuat dirinya khawatir, takut, gelisah dan sebagainya yang berkepanjangan, yang kepikiran gitu, nggak penting gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah selalu kita waspada, takwa dan tawakal, karena dengan berjiwa mempraktekkan hidup selalu bertakwa kepada Tuhan dan berserah kepadanya dengan selalu waspada, pasti segala apapun yang datang misalnya mau mencelakakan kita, itu sudah akan selalu diinformasikan sebelumnya. Itu ciri orang beriman gitu. Ada tanda yang datang kepadanya, oh akan terjadi begini, oh akan terjadi begitu dan sebagainya. Gitu. Kalau dengan cerita Mbah Marijan, dia sudah tahu itu gunung meletus mau akan besar-besaran itu, Gunung Merapi. Apa dia takut? Nggak takut. Ngapain takut? Dia hadapi kematian itu dengan senyuman. Kan kalau dilihat fotonya dia lagi sujud. Tsunami datang, gunung meletus Merapi itu. Nah itu satu tanda. Beginilah orang yang benar-benar sudah selesai dengan dirinya. Dia hadapi kematian dengan senyuman, bukan lari tunggang langgang. Kalau kematian sebagai
puncaknya yang ketakutan yang paling besar, yang paling dikhawatirkan manusia kan kematian. Lantas hal-hal yang kecil itu ya tidak mengkhawatirkan dirinya, karena dia selalu menyadari Sang Maha Pelindung, Sang Maha Al-Hafiz, penjaga, Sang Maha menyelamatkan, As-Salam, selalu senantiasa membersamai orang-orang yang sudah pada sampai level kesadaran yang demikian. Gitu. Jadi tahu nggak kenapa sebelum nikah laki-laki bilang ke perempuan gimana? Ini masih kaitannya dengan itu, dengan tadi bulan Hijriah itu kaitannya dengan kesucian kaum perempuan gitu. Dia ngomong, terimalah aku sebagai suamimu gitu. Izinkan aku menjadi imammu, kan gitu, ya kan? Setelah nikah disuruh jadi imam, suaminya sholat jamaah, mengimami anaknya, istrinya, orang tuanya atau mertuanya gitu kan. Yang dibaca suami surat Al-Ikhlas melulu. Gitu kan. Yang dibaca surat Al-Ikhlas melulu kan gitu. Terus ditanya oleh istrinya gitu kan. Kok surat Al-Ikhlas melulu yang dibaca? Dengan enteng dia jawab si suami. Soalnya aku ingin menjadi orang yang selalu ikhlas. Aku nggak mau riak, katanya gitu. Ini kan PHP sebenarnya gitu kan. Jadi dalam kehidupan mari kita selalu melakukan segala aktivitas dengan penuh kesadaran, ikhlas, tulus ikhlas, kemudian benar dan baik, ikhlas, benar, dan sabar untuk mencapai kesadaran itu. Makanya kalau kita juga melihat Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah daku, saku berdiri, jadi pandu, bapakku atau ibuku? Kan jadi pandu ibuku. Mengapa? W.R. Supratman yang menciptakan itu, dia bilang jadi pandu ibuku, bukan bapakku. Karena beliau tahu betul perjuangan kaum perempuan yang menumpahkan darah pada saat proses melahirkan seorang anak yang kelak menjadi pemimpin dunia, pemimpin hebat bangsa Indonesia. Maka itu adalah ibu yang menumpahkan darah. Maka disebut jadi pandu ibuku. Bukan jadi pandu bapakku, tapi ibuku. Jadi betapa mulianya kaum perempuan. Gitu kan. Sampai Nabi, kepada siapa aku harus taat? Ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Gitu. Dan satu lagi, kenapa kemudian begitu mulia? Karena ada salah satu nama Allah Asmaul Husna yang dititipkan kepada seorang perempuan, yaitu Rahim. Ya kan? Ar-Rahim. Itu. Jadi dari situlah kemudian betapa bapak-bapak bisa pasrah. Dia nggak dikasih rahim, tapi dikasih apa? Kantung kemih kan jadinya gitu. Jadi mari mulai sekarang ini metafora gitu. Mari kita hidup seimbang, tidak hanya mengedepankan, memedulikan, memberikan santapan ragawi sebagai simbol perempuan, tapi juga mari juga memberikan santapan yang seimbang buat aspek rohani, karena ada jasmani dan rohani yang ada dalam elemen tubuh manusia. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Kalau sudah,
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.